Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Musyati Iksan dan selamat menikmati video saya hari ini. Aturan yang keempat tentang hasil kali. Jadi di sini yang kita bahas adalah bagaimana menentukan turunan hasil kali. Nah, misalkan seperti ini, kita misalkan punya fungsi y atau fx sama dengan u kali v. Ini masing-masing adalah fungsi, maka turunan pertamanya adalah u aksen v ditambah u v aksen, di mana u aksen ini adalah turunan pertama dari u ini dan v aksen adalah turunan pertama dari v. Kita lihat contohnya, atau ini yang lebih dari 3 suku atau 3 bagian. Kalau tadi u kali v, ini u kali v kali w. Ya, secara prinsip sama, jadi masing-masing kita kalikan. Yang bagian pertama ini w-nya yang diturunkan, bagian kedua ini v-nya yang diturunkan, bagian ketiga u-nya yang diturunkan. Memang cukup panjang. Contohnya ini, fungsi 2x kuadrat kali 3x pangkat 4 dikurang 2. Jadi pada dasarnya aturan-aturan ini digunakan atau kita gunakan untuk mempermudah. Nah, tetapi di sisi lain ada beberapa soal yang bisa kita selesaikan dengan beberapa cara atau beberapa aturan. Jadi tidak harus satu aturan seperti ini. Ini perkalian. Perkalian ini 2x kuadrat kali 3x pangkat 4 kurang 2. Kalau kita lihat di aturan 4, ini kan u-nya itu 2x kuadrat dan v-nya adalah 3x pangkat 4 kurang 2. Kita bisa gunakan aturan hasil kali. Tetapi ini juga kita bisa gunakan dengan aturan yang lain. Begitu aturan yang kedua. Caranya ini kita kalikan. Kita kalikan ini kali ini, hasilnya 6x pangkat 6. Kemudian ini kita kalikan dengan ini. Jadi min 4x kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi bentuk 2 suku. Nah, kalau 2 suku itu kita bisa gunakan aturan yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Coba kita pakai dua-duanya sekarang untuk contoh. Ya, ini. Oke, ini penjelasan aja. Yang berikut, nah ini baru kita selesaikan di sini. Nah, alternatif pertama kita kalikan dulu. Jadi fx sama dengan 2x kuadrat kali 3x tambah 3x pangkat 4 dikurang 2. Kita kalikan, maka hasilnya 6x pangkat 6 dikurangi 4x kuadrat. Nah, dari sini kita cari turunannya. Maka 36x pangkat 5 dikurang 8x, ya. 6-nya turun, ini kurangi 1. Nah, kalau kita gunakan ini bisa, ya, tidak apa-apa. Jadi berarti kita balik ke aturan yang kedua. Alternatif berikutnya atau alternatif kedua, kita bisa gunakan aturan yang hasil kali, ya. Dari sini kita misalkan u-nya itu 2x kuadrat ini kan. Kemudian turunannya u aksen maka 4x. Kalau v-nya kita anggap 3x pangkat min 2, maka v aksennya adalah 12x pangkat 3. Ini langsung aja ya, sudah paham harusnya. 3, maka kita gunakan aturan yang tadi tuh. Yang aturan keempat ini. Maka u aksen v ditambah uv aksen. U aksennya adalah 4x. V-nya 3x pangkat min 2 ditambah u-nya 2x kuadrat. V aksennya 12x pangkat 3. Seperti ini ya. Ini u. Cari ini u aksen. Ini v, ini u, ini v aksen. Kita kalikan, ini 12x pangkat 5, ya, jadi seperti ini. Nah, 12 pangkat 5, ini 4x kali negatif 2, negatif 8x. 2x kuadrat kali 12x pangkat 3, 24x pangkat 5. Ini sama-sama variabelnya x pangkat 5, sehingga ini bisa dijumlahkan menjadi 36x pangkat 5 dikurang 8. Ya, sama ya. Jadi ada banyak alternatif. Ini saya sampaikan semua supaya nanti pada saat mengerjakan soal kalian bisa memilih mana yang lebih enak digunakan. Jadi tidak masalah mana yang panjang yang pendek, masalahnya mana yang enak kalian gunakan. Ini dua alternatif. Alternatif lain ya kita kembalikan ke konsep limit kemarin, bahwasanya f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dalam kurung itu fx tambah h dikurangi fx per h kita gunakan. Dan mungkin saja masih ada cara lain yang bisa kita gunakan. Ya, semakin banyak kita tahu cara, semakin mudah kita dalam menyelesaikan.
Oke, soal berikutnya masih menggunakan aturan yang keempat. Nah, ini ada dua soal. Nah, yang pertama ini hanya perkalian, ini sampai 3 kali perkaliannya. Nah, ini sama dengan tadi, ini bisa kita gunakan aturan yang pertama, yang aturan apa penjumlahan, aturan ketiga ya. Ini kita kalikan dulu baru kita turunkan, atau langsung pakai yang aturan keempat tadi. Sama halnya dengan ini kita kalikan semua baru kita turunkan boleh, atau kita pakai aturan yang keempat boleh. Oke, kita coba dulu yang ini, yang bagian pertama ya, yang pertama. Nah, ini langsung aja kita pakai ini, punya yang ini ya, 1 min 2x, maka turunannya adalah min 2. P nya ini x kuadrat ditambah 3x, maka turunannya adalah 2x tambah 3. Oke, kita masukkan ke ini aturan perkalian. Aturan pertama sama dengan U aksen V ditambah UV aksen, berarti yang kita ambil ini min 2 dan ini. Nah, kemudian yang U ini V aksen ini ya, sekarang kita kalikan ya, ini negatif 2 kali x kuadrat berarti negatif 2x kuadrat, negatif 2 kali 3x negatif 6x, kemudian kita kalikan 1 kali 2x, 1 kali 3 min 2x kali 2x min 2x kali 3. Ini jadi hasilnya seperti ini ya, ini negatif ya. Kemudian ini kali 2x kali 2x 4x kuadrat. Dari sini kita lihat ada suku yang sejenis, yaitu negatif 2x kuadrat dan negatif 4x kuadrat, sehingga bisa kita jumlahkan menjadi negatif 6x kuadrat. Sini ada 6x ditambah 2x itu negatif 4x, negatif 4x dikurangi 6x berarti negatif 10x. Jadi jawabannya adalah negatif 6x kuadrat dikurang 10x ditambah 3. Ini ya. Kemudian soal berikutnya masih menggunakan aturan hasil kali. Nah, ini ada tiga kelompok, sama dengan yang sebelumnya. Ini bisa kita kalikan dulu, dan juga menggunakan aturan perkalian atau aturan hasil kali. Kalau kita menggunakan aturan hasil kali, ini bisa kita misalkan U, V, dan W ya. Jadi U nya itu X pangkat 3 tambah 1, berarti turunannya adalah 3x kuadrat. Kita ambil V nya itu X pangkat 5 ditambah x kuadrat, maka turunannya adalah 5x pangkat 4 ditambah 2x. Yang W nya adalah 7x kuadrat dikurang 4e, maka turunannya adalah 14x dikurang 4. Nah, ini baru kita masukkan ke aturan hasil kali. Kalau 3 kelompok berarti ada 3 fungsi, berarti U kali V kali V aksen ditambah U, V aksen kali W ditambah U aksen V kali W. Nah, saya tulis ini ya, lumayan cukup panjang karena semuanya berisi suku 2. Nah, ini kemudian, nah ini kita, karena ini masing-masing ada 3 fungsi, maka ini kita kalikan satu-satu. Jadi ini dengan ini ya, X pangkat 3 tambah 1 kali X pangkat 5 tambah 2, ini hasilnya. Kemudian ini kita biarkan dulu, kita lanjut berikutnya. X pangkat 3 ditambah 1 kali 5x kuadrat tambah 4x, hasilnya ini. Kemudian yang ini karena ini cuma satu suku bisa langsung ya. Atau di sini yang kanan dulu, ini 3x kuadrat biarkan dulu, ini yang kanan dulu kita kalikan menjadi x pangkat 5 kali ini x pangkat 5 kali 7x pangkat 2, jadi hasilnya 7x pangkat 7, x pangkat 5 kali negatif 4x, maka negatif 4x pangkat 6, x kuadrat kali 7x kuadrat, 7x pangkat 4, x kuadrat dikurang 4x, jadi negatif 4x pangkat 3. Kita pindah ke slide berikutnya ya. Perkalian tadi saya tulis ulang di sini yang paling terakhir. Nah, ini bisa kita jumlahkan sama-sama variabel x pangkat 5, yang di sini juga x pangkat 4, ini bisa kita jumlahkan, yang ini tidak ada. Nah, sekarang kita tulis lebih sederhana. Nah, tinggal ini kita kalikan x pangkat 8 ditambah 2x pangkat 5, kita kalikan dengan 14x dikurang 4 ya. Dan seterusnya ini kita kalikan yang terakhir
Langsung kita kalikan 1 3x kuadrat kali 7x pangkat 7 ya, dan seterusnya. Nah, dari sini baru kita gunakan lagi di antara suku-suku yang panjang ini ada yang sejenis. Misalkan ini pangkat 9, kemudian ini pangkat 9, dan ini hasilnya 21x pangkat 9. Kemudian pangkat 8 negatif 20x pangkat 8, yang pangkat 6, pangkat 5, pangkat 3, dan pangkat 2. Sekarang kita masuk aturan yang kelima ya. Aturan kelima ini membahas tentang hasil bagi dalam turunan. Jadi misalkan kita punya fungsi Y sama dengan U per V, di mana U dan V ini masing-masing juga fungsi ya. Maka turunan pertamanya dapat kita nyatakan sebagai U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Jadi kita cari masing-masing turunnya secara terpisah, kemudian kita operasikan dengan rumus ini. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya fx sama dengan x tambah 3 dibagi atau per 2x kurang 1, dengan x-nya nggak boleh sama dengan setengah. Ya, ini kalau pembagian pecahan harus ada syarat seperti ini. Kenapa? Karena nanti jangan sampai penyebutnya bernilai 0 ya. Kalau ini setengah kita masukkan ke sini, nanti di bawah ini atau penyebutnya bernilai 0. Nah, untuk itu kita beri syarat supaya x-nya tidak sama dengan setengah. Nah, kalau kita ketemu ini, maka kita misalkan U-nya itu adalah X tambah 3, maka turunannya adalah 1 ya, turunan dari X tambah 3 itu 1. Kemudian V 2X kurang 1, maka turunan pertamanya adalah 2 ya. Sudah ketemu semua komponennya U aksen V, UV aksen, dan V kuadrat. Sekarang kita hitung turunan pertama, ini U aksen ya, 1 U aksen, V-nya 2X min 1 dikurangi U X plus 3 kali V aksen 2 dibagi V kuadrat 2X min 1 kuadrat. Kita kalikan tetap ya, kali 1 berarti 2X min 1, ini menjadi min 2X dikurang 6 ya, seperti ini. Jadi hasilnya adalah negatif 7 per 2X min 1 kuadrat. Ini adalah turunan dari fungsi fx sama dengan X tambah 1 per 2X min 1. Contoh yang berikutnya, nah ini sudah masuk soal. Tentukan turunan fungsi dari, atau tentukan turunan pertama dari setiap fungsi pecahan berikut ya. Yang pertama tadi sudah, belum ya. Yang pertama ini berarti U-nya X kuadrat, U aksennya 2X, V-nya 2X min 1, V aksennya 2. Kita gunakan aturan ini, fx sama dengan, atau f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi uv aksen. Berarti u aksennya itu 2 ya. Kemudian v-nya 2x min 1 dikurangi u x kuadrat, v aksennya 2. Terus ini penyebutnya 2x min 1 kuadrat. Ini kita kalikan 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x kali min 1 min 2x. Ini min 2x kuadrat. Seperti ini, maka ini variabelnya sama, berarti bisa kita operasikan 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Jadi jawabannya adalah 2x kuadrat kurang 2x per 2x min 1 kuadrat ya. Bisa juga kita sederhanakan, ini 2x nya kita ambil, kita faktorkan dalam kurung x min 1. Boleh aja kalau soal IC minimal sampai di sini. Minimal sampai di sini, sampai di sini nggak apa-apa. Oke, berikutnya yang kedua, ini x kuadrat min x per x pangkat 3 plus 1, x-nya nggak boleh min 1 ya. Kalau min 1 nanti di bawahnya hasilnya 0. Nah, berarti U-nya x kuadrat min x, maka U aksennya 2x min 1, V-nya x pangkat 3 plus 1, V aksennya 3x, V kuadratnya x pangkat 3 plus 1 kuadrat. Oke, nah ini berarti U aksennya 2x min 1, V-nya x pangkat 3 plus 1, U-nya x kuadrat min x, V aksennya 3x kuadrat. Ini adalah V kuadratnya. Ini kita kalikan 2x pangkat 4, 2x min x pangkat 3 min 1, di sini 3x pangkat 2 kali x pangkat 2 menjadi 3x pangkat 4, ini menjadi 3x pangkat 3 ya. Ini masih ada dalam kurung karena yang kita hitung tadi yang di sini. Nah, sekarang
kita buka kurungnya, ini menjadi min 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3. Ya, kita sederhanakan, kita dapat ini pangkat 4, ini pangkat 4, jadi bisa kita operasikan. Ini pangkat 3 jadi 2x pangkat 3, ini 2x nya min 1. Jadi sampai di sini ya. Jadi ini kita uraikan pun nggak ada gunanya, jadi biarkan aja. Oke, yang ketiga, nah ini U nya x kuadrat min 3, V nya x kuadrat ya. Jadi U aksennya jadi 2x, V nya x kuadrat, V aksennya 2x, dan V kuadratnya adalah x pangkat 4. Oke, kembali kita masukkan ke dalam ini turunan pertama fungsi aljabar. Jadi U aksen ini 2x, V x kuadrat dikurang U ini x kuadrat min 3, V aksennya 2x per x pangkat 4. Ini ya kita hitung karena nanti siapa tahu ini berguna. Sehingga di sini menjadi 2x pangkat 3 dikurang 2x kali x kuadrat. 2x pangkat 3 dikurang dikurang 6x. Kita buka kurungnya, 2x kuadrat min 2x pangkat 3 plus 6x per x pangkat 4. Ini dikurangkan berarti habis. Sehingga tinggal 6x per x pangkat 4 atau 6 per x pangkat 3. Oke, itu aturan yang kelima tentang pembagian ya, yang ada dalam turunan. Kita gunakan aturan ini. Yang keenam, ini aturan turunan untuk fungsi komposisi ya. Untuk fungsi komposisi seperti ini tulisnya. Bisa juga ditulis seperti ini, bisa juga ditulis seperti ini. Kalau ini yang menemukan atau menyatakan pertama kali adalah si ini Leibniz ya. Kalau kita lihat seperti ini, bisa jadi kita kelihatan rumit ya. Coba kita lihat dengan contoh, insya Allah lebih mudah dipahami. Oke, contoh yang pertama, nah misalkan bentuknya ini 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 4 pangkat 5. Nah, pangkat 5. Jadi kalau ketemu ini kita misalkan dulu U nya sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4 nih ya. Ini misalkan U. Maka du nya y nya, nah, y nya sekarang jadi U pangkat 5 ya. Ini kan y ini atau fx sama dengan y. Ini kita misalkan U, kalau ini kita ganti U, maka fx atau y sama dengan sama dengan U pangkat 5. Nah, ini kita turunkan, U nya kita turunkan ke x, du dx notasi Leibniz. Jadi menjadi 6x kuadrat dikurang 10x. Yang ini kita turunkan menjadi 5u. Kalau ini turun ke x, ini kita turunkan ke u. 5u pangkat 4. Nah, maka dari sini kita tahu f aksen x itu sama dengan dy per dx. Dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dx. Ya, ini dy per du-nya 5u pangkat 4. du per dx-nya 6x kuadrat dikurang 10x. Ini masih mengandung u. Nah, kita kembalikan ke pemisalan tadi. U itu adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 4. Jadi jawabannya seperti ini. 5 ini ya. U-nya yang ini tadi kita dapat dari du per dx. Oke, itu tidak terlalu sulit ya. Tidak sulit waktu kita melihat aturannya atau rumusnya. Nah, sekarang kalau soalnya seperti ini. Fx sama dengan 1 per 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 7x ditambah 8. Tentu ini sama dengan yang tadi. Dengan contoh kita ini kita misalkan U ya. Jadi U-nya sama dengan 4x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 7x tambah 8 ya. Maka du dx-nya adalah 12x pangkat 3 ditambah 10x dikurang 7. Maka ini jadi seper U ya, y-nya di seper U. Nah, untuk mempermudah kita tulis menjadi U pangkat negatif 1. Berarti dy per du-nya min 1 U pangkat min 2. Nah, kita sudah dapat semua. Sekarang kita masukkan ke sini. Ya, dy per du-nya ini min U pangkat min 2 dan du per dx-nya itu 12x kuadrat ditambah. Nah, jadi turunannya adalah min U pangkat min 2 kali du per dx-nya ini
Kemudian U-nya kita ganti lagi dengan yang kita misalkan tadi menjadi min. Nah, 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 7x tambah 8. Dari mana? Dari soal awalnya tadi ya. Nomor 2. Sehingga ini bisa kita tulis min ini 12x kuadrat ditambah 10x min 7 per ini 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 7x plus 8 pangkat 2. Ya. Saya pikir jelas saja ya. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Nah, bentuknya ini pangkat 4. Ya, ini sama, jadi yang kita misalkan U-nya adalah 2x plus 1 per 3x min 1. Ya, U-nya ini. Jadi U-nya sudah dalam bentuk pecahan. Sehingga DU per DX-nya adalah ini. Nah, dapatnya ini dari mana? Dari aturan ke 5. Ya, U aksen V dikurang UV aksen. Ya, kembali lagi nanti kamu buka yang aturan ke 5. Nah, ini kita sederhanakan, didapatlah negatif 5 per 3x min 1. Kemudian karena ini tadi kita misalkan ini U, maka fungsinya menjadi Y atau Fx sama dengan U pangkat 4. Kita turunkan, maka jadi dy per du sama dengan 4 U pangkat 3. Nah, sudah, ini kita masukkan ke dalam aturan turunan fungsi komposisi dy per du kali du per dx. Dy per du ini 4U pangkat 3. Du per dx ini. Oke, jadi kita tulis seperti ini. Ya. Ini, nah, berapa cari ini? Ini perhatikan, 4 kali min 5, min 20 kan. Nah, U-nya itu tadi 2x tambah 1, 3x min 1. Pangkat 3 per ini, per 3x min 1. Nah, sampai sini bentuknya seperti ini. Kira-kira bisa sederhana kan enggak? Ya, harusnya bisa, karena ini ada suku yang sama ya. Coba kita lihat, kita supaya enggak bingung kita tulis yang jejer begini. Nah, ini kan 2x plus 1 bagi 3x min 1 ya, kali pangkat 3 kan. Nah, yang ini bawah pangkat 2. Kalau ini kita buat bentuk perkalian, ini kan per, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Dari mana ini? Ya, ini kan ini per 1, ini kalau kita taruh sini kan jadi 1 per gitu kan, 1 per ini kan. Sehingga 3x min 1-nya ada 5. 2x plus 1-nya ada 3. Ini pangkat 3, ini pangkat 5. Oke, sampai di situ penjelasan singkat tentang turunan fungsi aljabar mulai dari awal sampai video keempat ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Insya Allah akan saya balas. Syukur-syukur menyertakan nomor WA, nanti bisa saya balas lewat WA. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.